Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan hati. Kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita datang, kita hampiri tahtanya. Begitu besar kasih, begitu besar pengorbanannya untuk Bapak Ibu dan saya. Begitu besar pengorbanan Tuhan. Dia rela tergantung di kayu salib. Tubuhnya hancur untuk Bapak Ibu dan saya. Betapa besar pengampunan Tuhan untuk kita. Tuhan gak melihat masa lalu kita. Tuhan gak melihat masa lalu Bapak Ibu dan saya. Tuhan melihat hati. Hati yang mau melekat pada Tuhan. Mari kita datang. Kita datang ke tahtanya yang kudus. Bawa yang terbaik buat Tuhan. Sambut Dia. Sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami rindu Tuhan. Kami haus kasih-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami bangun pada pagi hari ini, kami melihat wajah-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu. Ketika kami bangun pada pagi hari ini, kami dapat menggerakkan jari-jari kami, kaki kami. Semua anggota tubuh kami berfungsi dengan normal, berfungsi dengan baik. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu. Semua karena cinta-Mu Tuhan. Roh pengharapan ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel mau menghadap Tuhan, ia harus membawa korban persembahan, korban bakaran. Yang aromanya naik sampai ke surga dan menyenangkan hati Allah. Pada pagi hari ini kita mau membawa korban persembahan, korban bakaran, yaitu lemak-lemak, jeroan-jeroan, kedagingan kita. Kita taruh ke atas mezbah dan kita bakar agar aromanya naik sampai ke surga dan menyenangkan hati Allah.
segala ketamakan, keegoisan, keangkuhan hidup, harga diri, merupakan korban bakaran yang indah di hadapan Allah. Bakar. Izinkan api itu turun dari surga, membakar habis semua kedagingan kita, lemak-lemaknya, jeroan-jeroannya, agar aromanya naik ke surga. Mari kita datang dengan hati yang bersuka. Kita bawa ke hadapan Allah Bapa dan katakan, Bapa, ini persembahanku yang terbaik yang ada padaku. Sembah Dia. Tuhan, kami lelah. Kami nggak bisa mengingkari bahwa diri kami lelah oleh tekanan-tekanan dunia ini, oleh keadaan. Kami nggak bisa berbohong Tuhan di hadapan-Mu bahwa kami lelah. Tuhan, kami ingin kembali disegarkan. Disegarkan dengan cinta-Mu Tuhan. Bawa kami mendekat. Ikat kami. Ikat kami dalam cinta-Mu. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Jerat kami Tuhan. Jerat kami dengan kasih-Mu. Agar kami tidak bisa pergi lagi. Siapakah yang dapat menjauhi Roh-Mu Tuhan? Siapakah yang dapat menjauhi Roh-Mu? Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah. Ini kami Tuhan. Ini kami. Kami mau bawa yang terbaik untuk kami persembahkan di hadapan-Mu. Pujian dan syukur kami naikkan. Pada pagi hari ini, kami bawa kepada-Mu Tuhan
dengan kerendahan hati, kami persembahkan. Kami sadar bila hingga saat ini kami ada, semua hanya karena anugerah-Mu, Tuhan. Ini kesempatan buat kami, agar kami dapat mengenal-Mu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Ini bukan dari kekuatan kami. Ini anugerah dari-Mu, Tuhan. Kami kini tahu bahwa hidup kami adalah penyembahan. Engkau, Tuhan, yang menciptakan kami dalam kemuliaan. Dengan Roh-Mu, Engkau mengembuskan roh kehidupan kepada kami. Kami sadar bahwa hidup kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sadarlah bahwa hidup Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan lelahkan dengan pikiran-pikiran manusia beserta tabiat-tabiat dagingnya. Jangan lelahkan dirimu. Diri Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan rendahkan dengan melakukan dosa. Jangan cemari hidupmu. Tuhan mencari hati yang menyembah, bukan para penyembah-penyembahnya. Tuhan mencari orang yang bisa dipercayainya, bukan saja orang yang percaya kepadanya. Sadarlah. Hidup ini adalah penyembahan. Tuhan, Engkau menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Kami sadar bahwa kami ini berharga di mata-Mu. Kami mau serahkan, kami mau persembahkan seluruh hidup kami, segenap hidup kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak awal manusia diciptakan sudah menyadari
bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar dirinya. Ada sesuatu yang harus disembah. Bahkan manusia di luar sana, pada masa animisme, manusia menyembah batu dan pohon-pohon. Mengapa? Karena manusia menyadari ada kekuatan yang lebih besar. Ada pribadi yang lebih besar di luar dirinya untuk disembah. Bapak Ibu yang terkasih, firman Allah adalah roh. Dan roh itu hidup. Roh itu dapat berbicara. Roh juga dapat berkata-kata dan mendengar. Segala sesuatu yang Allah ciptakan dapat berbicara dengan cara mereka. Mereka berkomunikasi dengan gerakan, pertumbuhan, dan berbagai caranya. Akan tetapi mereka tidak diberikan kehendak bebas. Hanya kepada manusialah diberikan kehendak bebas itu. Namun tak semua manusia memiliki kemampuan menangkap suara-suara dari alam roh. Lukas 19 ayat 39 berkata, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Yesaya 44 ayat 23. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai.
gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Berbahagialah mereka yang hatinya melekat pada Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saya yang merespon panggilan Tuhan. Berbahagialah mereka yang menjauhi dosa. Berbahagialah mereka yang hidupnya telah ditebus dari dosa. Bapak, Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini saya diperlihatkan dengan sebuah jubah. Seperti jubah imam. Jubah itu adalah milik Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, dan saya adalah bangsa-bangsa imam. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Milik kepunyaan Allah sendiri. Bersikaplah seperti seorang imam. Karena hanya melalui Bapak Ibulah mereka dapat mengenal Allah. Karena hanya melalui Bapak Ibulah mereka dapat menghampiri kekudusan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jauhkanlah mulut yang serong daripadamu. Pandanglah terus kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menebus dosa-dosamu. Tuhan, saya berdoa pada pagi hari ini, siapapun di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini berbeban berat, sehingga punggungnya sakit, pundaknya sakit, entah itu beban keluarga, beban pelayanan, beban ekonomi, beban apapun yang berdampak pada fisik, saya mau katakan, enyalahai beban. Serahkan beban itu kepada Tuhan. Serahkan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menyerahkan beban ini. Termasuk beban keluarga. Tuhan, aku mau menyerahkan beban ini. Aku mau mengenakan kuk yang daripadamu. Yang pada pagi hari ini sakit kepala. Ya, saya merasakan yang pada pagi hari ini ada yang sakit kepala. Seperti berdenyut-denyut di kepalanya. Saya mau katakan, tenanglah. Jadilah pulih, jadilah tenang. Redalah.
Hai badai, hai ombak, redalah. Ya, berangsur-angsur sakit kepalanya mulai hilang. Karena ada urapan pada tangan Bapak Ibu. Sakit kepalanya hilang. Puji Tuhan. Sembah Dia. Yang lehernya sakit, hai otot-otot, jadilah lentur. Jadilah lentur sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pulih, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lambung, sakit perut, terjadi kesembuhan ketika Bapak Surgawi memelukmu. Bapa, peluk kami, putra dan putrimu. Kami rindu kehangatan seorang Bapa. Kami rindu jiwa kami tenang. Karena Engkau Bapa ada bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ingatkah kita tentang sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan mata seorang yang buta? Mengapa Ia harus meludah dan mengaduk tanah untuk dioleskan di mata orang buta itu? Yesus memberitahukan kepada orang-orang di sana dan mengajarkan kepada kita bahwa Ia membuat mata dari bahan dasar awal, yakni tanah, untuk dimasukkan ke dalam rongga mata orang itu. Ketika orang itu menggerakkan imannya menuju kolam Siloam, bola mata orang itu mulai berfungsi dengan normal, dengan sempurna. Yohanes 9 ayat 6 berkata, setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia diciptakan dari debu tanah. Seringkali manusia suka dengan yang kotor. Tapi Bapak Ibu, di dalam tanah ada kandungan-kandungan yang berharga.
ada emas, perak, dan batu-batu permata. Ketika Bapak Ibu menyadari bahwa diri Bapak Ibu berharga, karena dalam tanah ada emas, harta yang berharga. Sadarlah bahwa dirimu berharga. Ya. Galilah dirimu bersama-sama dengan Roh Kudus. Ada hati di sana sebagai permata yang Tuhan inginkan, yang menyukakan Tuhan, yakni hati Bapak Ibu, kedalaman hati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, roh dapat bergerak dalam ruang seperti manusia bergerak dalam ruang. Dan ada tempat-tempat tertentu yang disukai roh-roh jahat untuk tinggal dan menetap. Roh-roh jahat mempunyai daerah tinggal tertentu dan mereka tak mau diusir keluar dari daerah mereka, karena mereka menguasai suatu tempat yang disebut wilayah teritorial. Mereka dapat diikat di suatu tempat pada suatu saat dan dilepaskan dari ikatannya pada saat lain. Namun dalam alam roh, waktu gerak untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Ketika Yesus sampai ke daerah Gerasa, didapatinya seorang yang kerasukan roh jahat. Dan mereka memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka itu keluar dari daerah itu. Dan mereka masuk ke dalam babi-babi lalu terjun dan babi itu mati. Nampaknya roh-roh itu dapat hadir di mana saja. Walau demikian, ini bukanlah sifat omnipresent. Hanya Allah saja yang memiliki sifat maha hadir atau omnipresent. Itu semua karena Roh Kudusnya hadir di mana-mana. Dan Roh Kudus itu kini ada bersama-sama dengan Bapak Ibu pada saat ini. Siapapun yang berseru kepada Tuhan, berseru kepada Roh Kudus, Roh Kudus peluk aku, peluk saya, bagaikan seorang ibu yang memeluk anaknya. Katakan bersama-sama dengan saya. Roh Kudus, peluk saya. Saya rindu dipeluk Mami. Yes. Ini waktumu Roh Kudus. Terus peluk mereka. Peluk putra dan putrimu. Peluk mereka. Dengan kehangatan cinta, peluk mereka. Puaskan mereka. Puaskan dari rasa rindu mereka. Ya.
Ya, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Terus peluk mereka, terus peluk putra dan putrimu, peluk kami Roh Kudus, peluk kami terus dengan hangat, dengan cinta, dengan kerinduan. God, yes, yes, mengalir, terus mengalir, terus mengalir, sampai meluap, terus mengalir, terus mengalir. Ekspresikan dirimu, ekspresikan kecintaanmu kepada Tuhan, ekspresikan cintamu, terus mengalir. Ya, ya. Hanya Allah saja yang dapat memuaskan Bapak Ibu dan saya. Itulah cinta yang sejati. Kemahadirannya dapat kami rasakan. Daniel 10 ayat 12 berkata, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin-pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 20 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana, berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini mengenai hari-hari itu lalu, katanya. Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Tahukah Bapak Ibu bahwa ada malaikat surga bersama-sama dengan Bapak Ibu saat ini? Sadarkah bahwa ada malaikat yang besar yang menjagai Bapak Ibu selama ini? Karena ada Tuhan Yesus di dalam diri Bapak Ibu dan saya. Mungkin Bapak Ibu dapat berkata, Tuhan, jika Engkau mengizinkan, aku ingin melihat malaikat yang ada bersama-sama denganku saat ini. Jika Tuhan izinkan, maka mata roh Bapak Ibu akan terbuka pada pagi hari ini. Melihat mereka yang berjaga, yang membangun kemah-kemah di sekeliling Bapak Ibu dan saya. Lihatlah, rasakan bulu-bulunya, dengarkan langkahnya, dengarkan nafasnya, bahwa mereka melayani Tuhan
yang ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu yang terkasih, apabila roh jahat keluar dari tubuh manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya, hingga ia mendapati tempat yang tidak ada isinya, yang juga tandus, karena anak manusia tidak ada di sana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sebuah kuasa dan otoritas yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Jika Bapak, Ibu menyatakan dosa orang itu diampuni, maka dosanya diampuni. Dan jika tidak, maka tidak. Yes. Kuasa otoritas yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk memasuki pintu bangsa-bangsa, membawa lawatan bagi Tuhan kepada mereka yang butuh pertolongan. Sadarkan jiwamu bahwa kegerakan telah tiba. Sekaranglah waktunya. Bawa api Kristus itu, karena api Kristus telah menyala. Katakan bersama dengan saya, Bapak, Ibu. Katakan, Tuhan, inilah kami. Inilah kami, Tuhan. Generasi-generasi penakluk dunia yang membawa lawatan dan jarahan untuk kami persembahkan. Mengalirlah. Sadarlah, kuasa itu ada di tangan Bapak, Ibu. Yang pada pagi hari ini mengalami masalah utang piutang, katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, sudah lunas, sudah selesai. Entah bagaimana caranya, sudah selesai.
yang pada pagi hari ini masih bergumul dengan masalah kesehatan. Bapak Ibu boleh pegang bagian yang sakit dan katakan, sudah selesai. Sudah selesai. Tanganku mengeluarkan urapan. Tanganku mengeluarkan urapan. Memegang bagian yang sakit dan menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku mengeluarkan aliran-aliran air Roh Kudus yang membanjiri sehingga aku tidak haus lagi sampai selama-lamanya. Yang terbeban untuk mendoakan orang lain, untuk mendoakan seseorang. Berdoalah sampai segala sesuatunya selesai. Sampai segala sesuatu terjadi. Kiranya Tuhan menguatkan dirimu, menguatkan hatimu, menambah-nambahkan kesehatan, kekuatan, perlindungan ilahi, perlindungan surga, sehingga tidak ada satupun virus, bakteri, roh-roh orang mati, transfer spirit, najis mayat yang menyentuh, terlebih lagi yang dapat masuk ke dalam dirimu, menjadi tahir dimanapun Bapak, Ibu, dan saya berada, membawa tabut perjanjian Allah. Karena tabut itu ada di hati Bapak, Ibu, dan saya, di mana Allah berkata-kata. Yes, kan? Terus mengalir. Urapan itu terus mengalir. Urapan itu yang kakinya sakit, yang kakinya sakit pada pagi hari ini, luruskan kakinya, luruskan kakinya. Dan aku berkata kepada kaki yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kakinya sama panjang, mulur, memanjang, yang pendek sebelah memanjang hingga sama panjang. Tulang-tulang yang tumbuh karena pengapuran, aku batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pundak yang tinggi sebelah, pundak yang tinggi sebelah karena beban pikiran, beban keluarga, beban pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, susunan setiap saraf-saraf, tulang-tulang, sel-sel diperbaharui sehingga pundaknya sama tingginya. Tidak ada beban-beban yang dari dunia, adanya kuk yang dari Tuhan
yang ringan, yang enak. Bapak Ibu yang terkasih, ada kuasa di dalam mulutmu, ada otoritas di dalam hatimu. Pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan, kami menerima kesadaran itu kembali pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga sehati mau berdoa untuk bangsa ini. Untuk menghapus virus-virus COVID-19 sampai ke titik nol. Menjadi warga yang taat kepada pemerintah, karena tidak ada pemerintah yang tidak dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, virusnya ditekan hingga titik nol. Tanda-tanda alam, longsor, banjir menjadi media agar semua mata mengerti bahwa hidup ini adalah sementara. Agar semua orang mengerti bahwa ada satu pribadi yang dapat menyelamatkan mereka, Yesus namanya. Tuhan, kami berdoa juga untuk kota Semarang, Kerawang, untuk kota-kota dimanapun tergenang banjir. Jika Engkau berkehendak Tuhan, jika Engkau mengizinkan, banjirnya segera surut, tidak ada banjir susulan. Curah hujannya diganti Tuhan, digeser sebagian ke laut. Biar aja laut yang banjir, kota mah enggak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Untuk setiap pelajaran, untuk setiap sesi doa, membawa kami lebih lagi dan lebih lagi mengenal akan Engkau. Tuhan, hamba sudah selesai berkata-kata pada pagi hari ini. Tapi Roh-Mu Tuhan yang akan terus membawa kami, yang akan terus memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru. Kami menerima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Yesus, kita hadapi hari ini bersama-sama. Kita jalani hari ini bersama-sama. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Amin.